Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan di Suara Hijrah Podcast. Jadi, kali ini aku mau membahas about COVID-19. Pernah kebayang gak bahwa kita berada di zona berbahaya? Bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Mungkin kalian sudah tak asing lagi yang namanya COVID-19. Virus yang sangat berbahaya untuk kita semua. Virus COVID-19 ini sudah menggemparkan dunia. Kita nggak pernah tahu virus ini sampai kapan berakhir. Tapi jangan lupa kita harus berdoa kepada Allah agar virus ini bisa hilang. Coba deh nggak kebayangkan ya. Coba kita lihat, sekolah libur, kuliah libur, semua libur. Aku sampai nggak nyangka. Ya seperti majelis, seperti masjid, sangat sepi. Hanya karena virus yang tak terlihat. Kalau kita pikir pakai logika, virus itu kan kecil ya, tak terlihat. Sedangkan manusia di dunia ini sangat banyak, tak terhitung. Tapi itulah kuasa Allah. Jika Allah sudah kun fayakun, maka akan terjadi atas kehendak Allah, gitu. Dan pada akhirnya kita tidak boleh keluar, karena virus itu sangat cepat menular. Sedih gak sih? Sekolah diliburkan, kuliah diliburkan, pekerjaan diliburkan, bahkan sepi, gak ada orang yang sekolah, kerja, dan lain-lain. Yang biasanya kita ngumpul sama teman, ngobrol bareng sama teman, bercanda bareng sama teman, sekarang cuma bisa komunikasi lewat handphone. Lekas membaik bumiku. Tapi kita juga harus introspeksi diri, bahwa dengan datangnya penyakit ini, kita harus lebih mendekatkan diri padanya. Allah yang memberikan penyakit dan Allah yang akan menghilangkan penyakit tersebut. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan. Masa iya kita masih panik dengan virus COVID-19 ini? Kita juga pasti pengen kan puasa dengan lancar, sholat tarawih dengan lancar, sholat tarawih dengan khusyuk, menyambut bulan Ramadan seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi kita gak pernah tahu penyakit ini kapan berakhir, bukan gitu? Sedih banget rasanya sampai aku tuh gak nyangka akan ada kejadian hal seperti ini. Buat kalian, jangan keluar rumah dulu. Kita ikuti pemerintah, aturan pemerintah. Kalian jangan ngerasa hal ini sepele. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, karena virus ini kita nggak bisa masuk sekolah, masuk kuliah, paling cuman kuliah online. Dan menurutku kuliah online tuh kurang efektif. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma bisa berdoa agar wabah penyakit ini bisa hilang. Jadi untuk teman-teman, perbanyak berdoa ya. Dan doakan juga para medis agar mereka bisa membantu pasien yang terkena penyakit COVID-19. Allah yang menyembuhkan, tapi dari perantara para medis. Gak enak ya, jadi kaum rebahan, sedih ya, jadi kaum rebahan terus. Beberapa minggu sekolah sudah diliburkan. Sebenarnya kita gak perlu takut sama wabah penyakit ini, tapi takutlah sama yang menciptakan penyakit ini. Waspada boleh, asalkan jangan panik. Karena kalau kita panik, masalah kita gak akan cepat selesai gitu. Ya beberapa hari yang lalu kan aku pernah ya upload video tentang COVID-19 yang di YouTube. Jadi sekarang aku mau ngulang lagi. Ya jadi untuk teman-teman ditonton dulu ya, didengarkan baik-baik, oke? Wahai makhluk Allah yang bernama COVID-19 yang berukuran 150 nanometer yang mampu menggemparkan dunia,
ukuran kecilmu sebagai bukti kuasa penciptanya. Jika engkau adalah tentara yang dikirimkan Allah untuk memberantas kesombongan di muka bumi, segerakanlah tugasmu, selesaikanlah misimu untuk membuat makhluk di muka bumi ini sadar bahwa dunia ini sudah tua. Aku tahu ini adalah salah satu bentuk kebesaranmu. Untuk kami yang muslim, izinkan kami untuk menghirup udara Ramadan yang syahdu, menemui bulan yang penuh ampunanmu ya Rob. Kami ingin menjalani puasa Ramadan seperti biasa, tarawih seperti biasa, dan menjalankan umrah seperti biasa. Wahai makhluk Allah yang bernama COVID-19, pulanglah ke tempatmu, jadikanlah bumi ini kembali seperti semula saat semuanya masih baik-baik saja. Dan jangan lupa jika kita keluar rumah selalu cuci tangan biar bersih, jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Kita semua pasti pengen kan ingin wabah ini segera hilang dari bumi kita. Tapi kita juga harus berdoa semampu kita, ikhtiar untuk menjauhkannya dengan cara ya lockdown gitu, gak usah keluar rumah. Tapi kenapa ya sebagian dari anak muda zaman sekarang nih, anak muda sekarang tuh memanfaatkan momen situasi ini sebagai ajang untuk bermain, untuk ngumpul bareng teman, dan ada juga anak muda yang nongkrong malam-malam ya. Ya pokoknya ada deh yang masih nongkrong malam-malam, padahal mereka nggak tahu apa ya, virus corona ini nih sangat berbahaya. Ya padahal itu kan dilarang, tapi kenapa masih pada bandel ya kan? Inilah penyebab virus COVID-19 ini semakin menyebar kemana-mana. Kadang aku juga sedih ngelihat orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Sedih banget aku lihatnya. Tapi mau gimana lagi, semua sudah terjadi. Bahkan ada tetangga aku yang pekerjaannya tuh ngojek. Semenjak datangnya virus COVID-19 ini muncul, penumpangnya hilang. Iya, penumpangnya hilang, terus sepi dan hanya 1 atau 2 orang penumpang yang ngojek. Bayangin aja ya, sehari cuma dapat orderan 10 atau 20 ribu. Padahal mereka punya keluarga. Bahkan ya kalau mau ngeluh ya bisa, cuman kan emang penyakit ini datangnya dari Allah, kita nggak boleh ngeluh gitu kan ya. Ya walaupun penghasilan segitu mereka tetap bersyukur, dan ya belum buat bayaran sekolah, belum buat makan, ya 10 atau 20 ribu itu kan ya nggak cukup kan, ya nggak cukup untuk makan sehari-hari, ya buat jajan anaknya juga kurang, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sedih rasanya kalau kita lihat di dunia ini tuh berubah 98 derajat. Mungkin dari kejadian ini Allah menunjukkan kebesarannya, bahwa kita ini hanya manusia biasa, dan Allah berkehendak kun fayakun maka terjadi. Jadi kalau Allah udah kun fayakun maka akan terjadi. Jadi pesan aku untuk podcast kali ini, kita sebagai manusia, kita ini gak ada apa-apanya dengan kebesaran Allah. Dan jangan pernah sedih ketika kita ditimpa suatu bencana. Mungkin ini teguran dari Allah untuk kita agar kita lebih mendekatkan diri padanya. Quotes aku kali ini, kesalahan yang pernah kita perbuat akan dibalas dengan penderitaan yang menyakitkan. Jadi sekian podcast aku kali ini. Sampai bertemu di podcast aku berikutnya di Suara Hijrah Podcast. Kalian juga bisa kok cek video-video aku lainnya di akun Instagram @mitah30. Dan jika kalian mau ngeliat tulisan aku, boleh di akun Instagram @katamita, oke? Dan buat teman-teman yang mau kirim cerita kalian, bisa kok kirim lewat email aku di mitahuljanah4321
089@gmail.com. Sampai ketemu nanti. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.